Episode dimulai saat di meja makan, Badi Jiji tak berhenti memuji masakan Anandi. Dia juga berkata kepada Gauri, "Gauri, kau harus coba masakan Anandi. Aku juga sudah bilang kepada Jagdish dia harus bawa Anandi ke kota, agar Jagdish selalu memakan masakan Anandi setiap hari." Badi Jiji bertanya kepada Gauri, "Apakah suamimu seorang dokter sepertimu?" Gauri menjawab, "Iya, dia seorang dokter dan bekerja di tempat yang sama." Badi Jiji mengundang Gauri merayakan pesta. Namun, Jagdish beralasan Gauri tidak bisa ikut karena dia harus segera kembali ke Mumbai. Saat di kamar, Jagdish berniat untuk tidur di kamar tamu. Namun, Anandi menghentikan dan berkata, "Kau tidak bisa pergi, Badi Jiji pasti belum tidur." Jagdish pun menjawab, "Aku sadar situasi ini menjadi sulit, kita terpaksa berbohong di depan Badi Jiji. Besok pagi Gauri akan kembali ke Mumbai, kau tidak usah khawatir, semua pasti baik-baik saja." Anandi pun berkata kepada Jagdish, "Setelah upacara pernikahan kita selesai, kau bisa segera kembali ke Mumbai, aku tidak ingin kau mendapatkan masalah." Tiba-tiba ada suara orang yang mengetuk pintu kamar. Mereka berpikir itu adalah Badi Jiji. Jagdish pura-pura tidur lalu Anandi membuka pintunya. Ternyata itu adalah Gauri. Anandi segera mengunci kamar takut Badi Jiji datang. Jagdish bertanya kepada Gauri, "Kenapa kau datang ke sini, Gauri?" Gauri melihat ke sekeliling kamar dan curiga Anandi dan Jagdish melakukan hal lebih. Namun Anandi meyakinkan Gauri bahwa mereka tidak melakukan apapun. Mereka kira yang datang adalah Badi Jiji. Gauri pun berkata pada Jagdish bahwa besok pagi aku dan kau akan kembali ke Mumbai. Jagdish marah dan mengatakan, "Apa aku harus bicara padamu berulang kali? Baru kamu mengerti. Besok kau harus kembali dan keesokan harinya aku juga akan pulang. Kumohon mengertilah situasi di rumah ini. Kenapa kau membuat semuanya menjadi sulit?" Namun Gauri tetap tidak terima dan mengatakan, "Kulihat Bibi baik-baik saja dan tidak sakit sama sekali. Aku pikir dia hanya berpura-pura agar kau bisa terus bersama keluargamu." Mendengar perkataan Gauri, Anandi pun marah dan berkata, "Cukup Gauri, kau jangan bicara seperti itu tentang Bibi. Kau tidak berhak menilainya seperti itu karena kami sangat menyayanginya." Jagdish pun meminta Gauri untuk pergi ke kamar. Gauri pun merasa kesal. Gauri berada di kamarnya dan terus terbayang kejadian saat melihat Jagdish sedang tidur di kamar Anandi. Hingga dia pun mengamuk dan menghancurkan bantal sehingga berserakan di mana-mana. Lalu Anandi membawa bantal dan berkata, "Sekarang kamu bisa beristirahat Jagdish, biar aku yang pindah ke kamar tamu." Jagdish pun meminta maaf kepada Anandi karena sifat Gauri yang menyakiti perasaan Anandi. Di sisi lain, Gauri tidur di lantai karena kasurnya terpenuhi oleh kapuk. Gauri berkata, "Anandi, kau adalah wanita munafik, egois dan wanita sederhana. Kau mengambil kesempatan dalam situasi Badi Jiji sakit. Aku yakin kau sangat menikmati situasi ini. Kau mendapatkan kesempatan untuk mendekati Jagdish." Gauri terus meyakinkan dirinya bahwa Jagdish tidak mungkin mengkhianatinya. Sedangkan di dalam kamar, Anandi membawakan segelas susu dan berkata, "Minumlah susu ini, bisa membuatmu tidur Jagdish." Jagdish pun mengambilnya dan meminta Anandi untuk duduk sebentar. Jagdish berkata, "Apakah kau masih ingat saat kita masih anak-anak, ibu memberikan susu, kita selalu bertengkar satu sama lain. Saat itu aku merasa cemburu karena ibu lebih menyayangimu." Tiba-tiba gelas susu tumpah mengenai pakaian Jagdish. Jagdish pun membukanya lalu Anandi mengambilkan baju ganti. Mereka saling menatap satu sama lain. Jagdish tidak bisa menahan perasaannya dan berjalan mendekati Anandi. Anandi berusaha menghindar dan mundur perlahan, tapi Jagdish terus mengikuti langkah Anandi hingga Anandi tersudut di depan lemari. Jagdish mulai menyentuh tangan Anandi. Mereka begitu dekat satu sama lain hingga Anandi jatuh di pelukan Jagdish. Suasana di situ sangat romantis. Tiba-tiba Gauri terbangun dan ternyata itu semua hanyalah mimpi buruknya Gauri.